Berlatar di kota Los Angeles pada tahun 1973, film akan berfokus pada keluarga Anna Garcia dan kedua anakannya yang bernama Chris dan Sam atau Samantha. Anna merupakan single parent yang bekerja sebagai pegawai Departemen Sosial Perlindungan Anak. Nah, saat itu kepala departemen mendapat laporan dari kepala sekolah setempat yang melapori anak-anak dari seorang ibu bernama Madam yang gak kunjung bersekolah selama berhari-hari. Anna Garcia yang merupakan kenalan baik dari ibu Madam meminta agar dirinya lah yang menangani kasus itu. Kepala departemen pun mengiyakan permintaan Anna. Kemudian, Anna bersama seorang polisi mendatangi rumah Madam. Awalnya Madam gak ngizinin Anna buat masuk. Setelah nego beberapa saat, Madam pun mengizinkan Anna masuk, tetapi hanya dia saja, gak dengan polisi yang menjaganya. Saat di dalam rumah, Anna menanyakan di mana putra-putra Madam, dan Madam pun cuma bilang kalau putranya aman. Tapi Anna nggak langsung percaya karena dia melihat gelagat Madam yang aneh sembari mengalungkan sebuah kunci di lehernya. Di saat yang sama, Madam merasakan akan kehadiran seseorang. Ia pun pergi memastikan keadaan rumahnya, sedangkan Anna yang penasaran memutuskan untuk mencari sendiri putra-putranya Madam. Dan terlihat rumah ini sangat berantakan, dipenuhi lilin di setiap sudutnya. Lalu Anna melirik ke sebuah lemari yang digembok. Di saat yang bersamaan, Madam pun melihatnya. Get away from that door, Anna. Please just tell me what's in Get here. out! Stay away! Beruntungnya, petugas polisi masuk dan melerai keduanya. Saat Madam mau dibawa pergi, dia menyumpahi Anna agar jangan sesekali membuka lemari itu. Anna yang telah mengambil kunci itu, lalu membuka lemari itu dan... Dugaan Anna benar, putra Madam yang bernama Carlos dan Thomas terkurung dan kelihatannya sangat ketakutan. Bahkan mereka meminta agar lemari digembok kembali karena mereka bilang wanita itu akan menyakiti mereka. Anna mengira maksud perkataan mereka itu adalah ibunya sendiri. Lalu Anna pun berjanji memastikan gak ada lagi yang menyakiti mereka. Kemudian Anna membawa mereka ke panti sosial buat menginap sekaligus dijagain sama petugas sementara waktu. Saat itulah Anna baru melihat tangan mereka memar dan dia bertanya, apa penyebab tangan mereka seperti itu? Mereka bilang kalau wanita itulah penyebabnya. Anna berpikir kalau maksud bocah ini adalah ibunya, tapi mereka langsung bilang kalau ini bukan ulah ibunya. Di sini Anna sedikit kebingungan, lalu menyuruh mereka beristirahat saja dulu dan berjanji bahwa di sini mereka aman. Tapi lagi-lagi mereka mengatakan kemanapun mereka pergi, mereka nggak akan aman. We're not safe anywhere. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Saat tengah malam, Carlos, si anak bungsu Madam, terbangun dan melihat Thomas pergi keluar kamar. Dan dia mencoba mencegat kakaknya, namun kemudian dan saat Thomas menuju ke arah cermin, nampaklah seorang wanita berjalan ke arah mereka. Scene berpindah di mana Anna mendapat telepon dari detektif polisi yang bernama Coop. Coop mengatakan kalau anak-anak Madam ditemukan meninggal di sungai. Anna pun segera pergi ke TKP bersama anak-anaknya. Sesampainya di sana, Anna meminta kepada Chris agar tetap di dalam mobil menjaga Sam yang lagi tidur. Saat Anna melihat jasad Thomas dan Carlos, Madam tiba di sana dan sangat histeris dan dia menyalahkan Anna karena telah menjauhkan anak-anak darinya. Di sini, Anna sangat terpukul dan dia menanyakan siapa wanita itu. Madam pun memberitahu sang wanita itu adalah La Llorona. Madam kembali diamankan petugas ke kantor polisi guna diinterogasi. Di parkiran, Chris yang penasaran keluar dari mobil dan melihat ke TKP. Saat itu pula, ia mendengar suara tangisan. Chris pun mencari asal suara itu dan ternyata suara itu berasal dari... Dan Anna pun kembali ke mobil, namun Chris menolak bercerita. Setelah penyelidikan selesai, mereka akhirnya tiba di rumah.
Dan Chris melihat tangannya yang dipegang Lorona tadi memar sama seperti lengan anak-anak Madam. Tapi dia enggak menceritakan itu ke ibunya. Keesokan harinya setelah anak-anak Madam selesai dimakamkan, Ana ngeliat orang-orang yang lagi mengikuti ritual penyucian diri oleh seorang dukun. Saat itu seorang pendeta yang bernama Perez datang menghampirinya dan mereka pun basa-basi hingga Ana menceritakan sedikit kejanggalan mengenai kematian anak-anak Madam yang berkaitan dengan sosok Lorona. Merasa sedikit tahu, Perez pun bercerita. Dulu di sebuah desa di kawasan Meksiko, terdapat seorang wanita cantik yang bernama Lorona. Suatu hari, datanglah seorang peternak tampanan kaya ke desa mereka. Lorona menyukai peternak itu, begitupun sebaliknya. Singkatnya, setelah menikah, mereka dikaruniai 2 putra yang sangat mereka sayangi. Kehidupan terus berjalan normal dan bahagia. Hingga pada suatu hari, keadaan terbalik. Lorona yang sangat mencintai suaminya itu mengetahui kalau suaminya berselingkah. Kekesalan dan kebencian Lorona ke suaminya itu sangat meluap-luap. Dia yang terbakar emosi melampiaskannya dengan membunuh kedua putra mereka dengan cara menenggelamnya ke rawa. Setelah akal sehatnya kembali dan sadar atas apa yang telah diperbuatnya, dia pun menangis dan menyesali perbuatannya sendiri, hingga akhirnya memutuskan bunuh diri. Kembali ke rumah Ana, yang dimana Sam yang bermain di belakang rumah mendengar suara tangisan seorang wanita. Keanehan pun mulai terjadi. Hingga puncaknya, payung yang dipakai Sam terlempar ke kolam dan... Hari menjelang malam, Ana pun pulang. Ia memanggil anak-anaknya namun nggak ada yang menyaut. Setelah mencari kesana kemari, Ana mendapati Sam yang sedang menyendiri di sudut jendela sambil menatapi kolam. Di sini, Ana baru melihat lengan Sam berbekas mermar dan luka, sama seperti lengan anak-anak Madam yang telah mati. Tapi saat itu, Sam juga menolak bercerita. Malam harinya, salah seorang teman Ana yang bertugas sebagai detektif datang bertamu ke Ana. Dan dia bilang kalau Madam gak terbukti telah membunuh anaknya. Dan menurut jamaah gereja, pada saat anak-anak Madam menghilang, Madam lagi berada di gereja. Di sisi lain, dukun yang mengadakan ritual penyucian tadi secara diam-diam mendatangi rumah Madam dan dia mengambil sesuatu yang berbentuk lendir yang entah itu cairan apa. Kembali ke Ana, saat itu dia mengecek berkas-berkas Madam. Lalu baru teringat kalau bekas memar di tangan anaknya sama seperti bekas memar di tangan anaknya Madam yang telah tewas. Lalu tiba-tiba dia mendapati gangguan. Saat mengecek ke pintu, dia pun lega karena ternyata gangguan itu berasal dari Chris yang memainkan pintu. Tapi setelah Chris sadar, akhirnya Ana langsung menutup pintu lagi dan membawa Chris masuk ke kamarnya untuk tidur. Saat Ana kembali ke kamarnya, dia menemukan berkas tadi telah berantakan. Dan tiba-tiba pintu kamar Sam terbuka sendiri. Ana pun melihat Lorona di cermin itu. What are you doing in my house? Get out of my house! Mom? Esok harinya, Ana ke kantor polisi guna menjenguk Madam. Madam masih sangat murka karena menurutnya kematian anak-anaknya karena Ana. Padahal Madam sudah berusaha menyembunyikan anak-anaknya. Ana cuma bisa diam meminta maaf yang sebesar-besarnya. Lalu dia nggak sengaja melihat lengan Madam yang memar dan luka, sama seperti lengan anak-anaknya. Ana akhirnya menanyakan apa yang menyebabkan itu. Dan Madam menjawab, siapa lagi kalau bukan si setan laknat itu. Di sini Madam juga mengaku kalau dia udah memohon sama Lorona agar putra-putri Ana juga dicelakakan sama seperti anaknya. Mendengar itu, Ana cuma bisa diam dan menangis. Kembali ke rumah, yang dimana Chris yang lagi belajar mendengar suara tangisan dari kamar adiknya. Dia lalu mengeceknya dan enggak mendapati siapapun di sana.
Lalu tiba-tiba dikejutkan oleh si setan hingga membuatnya terguling dari tangga. Saat itu pula Anna tiba di rumah dan langsung membawanya ke klinik. Saat di klinik, dokter melihat memar dan luka di tangan Chris dan dia ngira kalau ibunya lah yang melakukan itu. Singkat cerita, saat mereka sedang makan malam, Cobb datang kembali ke rumah bersama seorang pegawai Departemen Perlindungan Anak yang notabene tempat Anna bekerja. Dan wanita yang datang ini pada dasarnya adalah rekan seprofesi Anna. Dan rupa-rupanya, dokter di klinik barusan melaporkan hal ini ke Departemen Perlindungan Anak. Pegawai itu langsung masuk sesi SOP tanya jawab dan akhirnya berjalan lancar. Saat hendak balik, pegawai itu bilang kalau ini adalah interogasi terburuk yang pernah dia lakukan. Kenapa? Ya karena Anna sendiri adalah orang yang menginterogasi orang lain. Tapi kali ini dialah yang diinterogasi. Ya mirip-mirip oknum KPK yang kedapati korupsi lah ya. Ya enggak sih? Gimana menurut kalian sob? Oke, setelah itu Anna meminta agar Chris berterus terang mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Chris pun bercerita kalau tadi siang dia melihat seorang wanita berdaster putih sedang menangis. Wanita itu mengatakan kalau dia ingin mengambil mereka berdua sebagai anak-anaknya. Di sisi lain, Sam yang lagi mandi didatangi Lorona dan membantu Sam berkeramas. Sam mengira itu adalah ibunya. Lalu tiba-tiba Sam? untungnya Anna mendengar keriuhan di atas dan langsung menjenguki anaknya. Sesaat kemudian Lorona kembali muncul dan menggenggam tangan Anna. Esok harinya, Anna ke gereja dan menemui pendeta Perez dan meminta bantuan agar bisa terlepas dari gangguan Lorona. Setelah mengingat-ingat, akhirnya pendeta Perez merekomendasikan seorang tabib bernama Rafael yang notabene dulunya adalah mantan pendeta di gereja ini juga. Namun beberapa tahun lalu, Rafael meninggalkan kerah putihnya karena metode ritualnya bertolak belakang dengan tata cara gereja. Setelah itu, Anna pun menuju ke tempat Rafael di kota sebelah guna meminta bantuan. Sesampainya di sana, Rafael melihat luka di tangan mereka. Ia yang sangat familiar dengan luka itu langsung menolak untuk membantu. Tapi setelah melihat si kecil memohon dan mengibah, akhirnya dia pun luluh dan bersedia membantu. Are the marks of La Llorona? What do we do? We are facing an evil that has no bounds. Setelah itu, Anna berniat menginap di motel sampai kutukan ini sembuh. Rafa pun bilang kalau Lorona melekat bersama mereka, bukan bersama rumahnya. Kemudian Anna kembali pulang dan Altabib Rafael menyiapkan segala tetek bengek ritual tak lazimnya buat persiapan antar malam. Let's prepare. They hold a special power over her. Suara Lorona itu bang? Bukan, ini suara Mimin. Setelah persiapan selesai, malam pun akhirnya tiba. I used to always tease Get the kids. Anna dan putranya duduk dikelilingi lilin. Saat itu Rafael udah merasakan kehadiran Lorona. Dan si Lorona saat ini nggak bisa menemukan mereka berkat mantra lilin ini. Akhirnya Lorona berteriak hingga membuat lilin-lilinnya padam. Mbah Dukun terus komat kami tapi mantranya seperti tak berguna. Lalu Chris ditarik Lorona dan untungnya Rafael berhasil menangkap Chris dan menyiram dengan air mata Lorona sendiri yang telah disucikan. Lorona berhasil diusir keluar dan dia nggak bisa masuk lagi karena Rafael udah menabur benih pohon api sebagai penangkalnya. Setelah itu, sang dukun dan Anna bergegas menutup pintu dan celah-celah yang lain. Namun si Sam malah teringat akan bonekanya yang tergeletak di luar pintu. Secara sembunyi-sembunyi, Sam membuka pintu dan mengambil bonekanya. Tanpa sengaja, Sam malah membuat penangkalnya berantakan. Break the beans. She's gonna drown her. Anna pun mengejarnya dan menemukan boneka yang terapung. Ia pun segera mengelak.
Untungnya Rafael datang tepat waktu dan segera menyucikan seluruh air di kolam itu dan akhirnya Your pool is now filled with holy water. keduanya pun terlepas dan selamat. Sesampai di dalam, Sam cuma diam dengan tatapan kosong. Rafael pun menyadari kalau jiwanya Sam telah dipegang Lorona dan dia akan datang saat dipanggil. Kemudian, Rafael memutuskan agar keduanya bersembunyi di dalam lemari juga, sama seperti anakan Madam. Sedangkan dia dan Anna akan berjaga sampai matahari terbit. Saat di luar kamar, Anna memberitahu Rafa mengenai kalung yang dijambak dari leher Lorona pas bergemul di kolam. Sang dukun pun menyuruhnya untuk digadai. Maksudnya disimpan. Nantinya akan berguna untuk melawan Lorona. Setelah beberapa jam, suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, Chris berteriak memecah keheningan malam. Mereka menyangka Lorona kembali datang, namun rupanya sang madamlah yang menculik mereka. Rafael yang mau mencegat pun ditembak oleh madam. Setelah itu dia memberantakin penangkal yang ada di pintu. Dan tiba-tiba Chris dan Sam menyelamatkan diri bersembunyi di loteng. Mereka ngira setan itu nggak bisa ke sana, tapi tiba-tiba Lorona juga berada di sana. They're not your kids! Saat Lorona mendekat, Chris nunjukin kalung Lorona yang dikasih oleh ibunya dan tiba-tiba setan itu berubah layaknya manusia biasa. Di sisi lain, Patricia akhirnya sadar dan dia membantu Anna yang terkunci di ruangan bawah tanah. Dan dengan segera, Anna pergi mencari anaknya bersama Rafael. Kembali ke Chris, yang dimana dia enggak sengaja mundur. Akhirnya meningkap cermin yang ada di belakangnya. Dan tiba-tiba Rafael yang membawa salib dari kayu pohon api mencoba menghentikan setan itu. Tapi dianya malah terlempar. Di detik-detik terakhir, Rafael melemparkan salib ke Anna dan Lorona pun menghilang. Setelah melalui hari malam yang sangat menguras energi dan mental, akhirnya Rafael berpamitan dan keluarga Anna Garcia berterima kasih sebesar-besarnya kepada Rafael yang telah bersedia membantunya. Dan film pun selesai. Bagaimana penilaian kawan-kawan di sini mengenai alur filmnya secara keseluruhan? Dan juga bagaimana tanggapan kawan-kawan dengan cara pembawaan naskah channel ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di film berikutnya. Saat Mimin ngerekam suara ini jamnya pukul 22 tanggal 7 Januari 2024. Kira-kira ada penonton gak ya pas diupload? Haha, tes aja dulu.